Curhatan anonim Jelai Koreng-Moreng. Numpang berkura, guys, pada hari-hari yang dipenuhi oleh kekalutan. Kini waktu berjalan bagai kegelisahan yang tak berkesudahan. Kebingungan yang menerpa akibat harapan yang patah mulai sering menghantui. Selain kemalasan dan beban kesibukan yang berkunjung dalam kurun waktu yang tak terduga, skripsiku jadi tak kunjung usai. Kesibukannya antara lain dibebani oleh dosen dalam menyelesaikan proyek penelitian yang diajukan oleh dosen TAB, yang sekaligus dosen tersebut merangkap sebagai dosen pembimbingku. Karena itulah, diriku tak begitu memiliki kesadaran penuh untuk menolaknya. Kini jumlah semester kuliahku berjalan hingga akhir semester 9. Dan pada waktu semester 8, dengan kenaifan yang berkumpul di tempurung kepala, saya sudah terlanjur terikat kontrak sebagai asisten dosen hingga pada semester 9 berakhir. Pada saat itu mungkin hadir kebanggaan sebagai pencapaian atas perjalanan akademik. Tapi ternyata seiring dijen berjalanannya waktu, hati mulai merasakan gundah yang tak beraturan lantaran teman seangkatan telah sampai akhir masa studinya. Wisuda, kuakui aku memang malas. Tapi dengan begitu, aku mulai menyadari bahwa kesibukan yang menerpa waktu untuk mengerjakan skripsiku sebetulnya cukup untuk dikerjakan dalam periode semester bersamaan. Tetapi setelah sampai pada akhir semester esok, nyatanya aku tak memiliki kesanggupan untuk menyelesaikannya. Dulu aku begitu menaruh harapan besar dalam perjalanan akademiku ini dengan pencapaian Speak Asdos. Bahkan kebanggaan ini turut ditopang oleh banyaknya pujian atas pencapaian karirku. Namun kini, rasa malu ini selalu menyelimutiku, seolah beban ini yang selalu menerorku di setiap malam. Aku sadar bahwa waktuku yang seharusnya untuk mengerjakan skripsi telah banyak tersita oleh perenungan yang terjal overthinking. Bermain game dan nongkrong adalah penggalihan yang tepat dalam menggelakkan diri dari oft. Banyak orang menilai bahwa beban kerja yang diberikan oleh dosen pembimbingku itu merupakan beban yang tak layak oleh dikerjakan oleh mahasiswa belum lulus seperti itu. Pada proyek itu, selain mengajar, waktu di semester ini sudah dibebani oleh kerjaan-kerjaan penelitian yang seharusnya bukan levelku untuk mengerjakan. Seperti misalnya pekerjaan paper dan koordinasi penelitian yang ditopangkan padaku. Padahal saya ini adalah mahasiswa, tipe pekerjaan yang kukerjakan seakan sebagai anggota peneliti, yang sebagaimana mestinya diisi oleh dosen bukan melainkan mahasiswa yang belum lulus seperti ini. Dan naasnya, meskipun tanpa ungkapan secara gamblang, dosen yang kubantu ini seakan menyiratkan bahwa dia inginnya pokok tahu beres. Justru anehnya banyak dosen lain diantaranya berdalih dengan berkata maklum, kan dirimu asdosnya dekan, dan pak dekan pasti orang yang sibuk. Dirimu kudu paham bahwa pak dekan punya kuasa atas kelulusanmu. Dan tak jarang, dosen lain juga berkata saya sedang mengalami nasib malang dengan dieksploitasi habis-habisan. Ini adalah kenyataan pahit yang kutelan menta, meski tanpa penggelakan. Seakan aku menemui jalan terjal. Dan jalan satu-satunya yang jika tak kujabani maka hambatan dalam menyelesaikan studi kuliah jadi masalahku. Aku merasa beban dengan hal ini. Aku bingung. Rasanya jika cerita pada orang lain malu, maka berkuralah aku di sini. Babirusa bergerilya berkomentar, hebat kamu. Aku cuma disuruh kerjain satu makalah 5 halaman aja rasanya sudah jungkir balik. Jelai Koreng-Moreng membalas. Pernah menelusuri secara jauh apakah perbudakan ini ada kaitannya dengan politik jabatan, politik kampus, deal. Apophis Bokol berkomentar, tinggal milih koknim, namun memang kadang gak semua hal dapat selamatkan. Mesti ada yang dikorbankan. Notice opsi-opsi yang available. Terus pilih kalau enggak eliminasi to. Hidup simpel sih, makan tidur main ngobrol. Yang rumit karena manusia diinstal system of emotional. Ada minder, ada dendam, ada pengen gebuktiin, ada pengen kaya, pengen banyak harta. Desti, is it wrong? Pengen itu semua, gak sih, masa depan gak ada yang tahu kawan. Bayangkan, jika beneran terjadi perang dunia 3, gelarmu, portofoliomu, does mean, hidup lebih kompleks dari itu men. Persoalan manusia banyak kelangkaan sumber daya, perebutan sumber daya, perang karena ingin mengakuisisi. Perang perebutan konsumen dosen M. Emang gak fair membandingkan kehidupan seseorang dengan otak. M.
Enggelu gak mengubah apapun, takut gak mengubah apapun, so tanyakan ulang apa yang sebenarnya kau inginkan. And then, hindari aktivitas yang gak diperlukan, manage orang-orang yang gak diperlukan, manage energi, mood, semangat, motivation, DSE. Dan emang, bukankah keadilan yang seadil-adilnya gak ada di dimensi ini? Jelai Koreng Moreng berkomentar, seproblematik itukah aku? Takda pilihan lain selain menyelesaikan proyek ini dulu. Nim, sekan terasa di setting bahwa semester depan penguasaan ini masih memerlukan bantuanku untuk naik jabatan jadi guru besar. Sungguh praktik yang mulia. Apophis Bokor membalas, monggo Nim. Anim tahu yang lebih baik. Dan tak sepatasnya ada orang yang bilang, gak bersyukur loe, sok-sokan loe dest. Kadang emang si malakama. That's life Nim, manusia dengan potensi keserakahannya, manusia dengan potensi kepicikannya, manusia dengan potensi memperbudak orang lain, dest. Kalau merasa mereka gak fair, gak sportif, minta uang jajan Nim, atau minta jalan-jalan wokoko, at least agak mendingan. Tengguli lada hitam berkomentar, ayo bilang bajingan. Yang keras biarpong sementara Kamaitachi Sedera berkomentar, aku rasa Anim sendiri yang telah menempatkan diri sendiri dalam posisi itu. Coba introspeksi ulang. Kemungkinan-kemungkinan yang membuat Anim bisa berada dalam posisi itu. Burukkah? Belum tentu juga. Sekarang tidak sadar. Anim telah melakukan kemampuan terbaik yang Anim punya. Hanya saja, kemampuan Anim itu menggarap pada kondisi yang ada sekarang. Dan itu tidak Anim sangka. Pepatah mengatakan, orang yang berada di puncak gunung tidak akan melihat puncak gunung. Saat orang sabar tidak tahu apa yang semestinya dilakukan saat dirinya berada di puncak gunung. Itu yang Anim rasakan sekarang, semangat dalam pendakian. Namun tidak tahu sudah berada di puncak gunung. Hanya sedikit mahasiswa yang bisa mengenal jajaran kerja perkuliahan, dekat dengan para dosen maupun dekan. Menurutku, itu adalah pencapaian yang bagus. Rata-rata mahasiswa hanya kuliah dan selesai. Dan setiap pencapaian selalu diringi dengan tantangan kendala yang melebihi kemampuan yang dimiliki. Untuk keberhasilan yang lebih tinggi, yaitu kesuksesan, banyak pendaki, tapi sedikit yang bisa menikmati puncak gunung, apalagi memanfaatkan puncak gunung. Keluhan dan rasa tidak terima dengan keadaan, itu adalah pembodohan. Untuk orang sehebat Anim, hadapi tantangannya, lalui kendalanya, terima resikonya, dan jalani konsekuensinya. Itu yang seharusnya menjadi moto hidup Anim sekarang. Apophis histeris berkomentar, saran saya yang sesingkat-sesingkatnya nyawan. Telen konsekuensi atas semua itu tuh. Kekuatan kemampuan maksimalkan 3. Bersyukur dan jalani sesuatu dengan cara mencintai 4. Bertanggungjawabkan untuk kehidupan selanjutnya tentang yang Anim lakukan dengan sungguh-sungguh itu 5. Jangan berharap terlalu pada sesama tentang apa, tapi berharaplah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa untuk semua hasil yang sudah diupayakan dengan sungguh-sungguh.